mulai aku semi gap year, berada di lingkungan yang toksik, bagaimana cara aku keluar dari sana, dan waktu aku sekarang di Jogja, bagaimana aku harus survive di UGM. Hai, hello everyone, my name is Zara, you can call me Ara. Di video kali ini aku bakalan share 2024 reflection. Aku bakalan buat refleksi buat tahun 2024. Aku pengen banget buat video ini karena tahun 2024 itu adalah tahun yang cukup signifikan mengubah hidup aku. Kenapa? Karena tahun ini salah satu mimpi yang lumayan besar menurut aku bisa tercapai, dan itu ekstra spesial juga karena di tahun 2023 itu aku udah menguburkan mimpi aku ini. Kenapa aku menguburkannya? Karena aku selalu fail. Saat itu aku udah hopeless dan putus asa sama mimpi aku selalu gagal. So yeah, this is very special, I want to share with you guys. So let's get started. Tahun ini itu seperti tahun yang dari dulu aku mimpikan, yaitu adalah tahun yang dimana wow, ternyata walaupun aku pernah gagal, tapi beneran aku bisa gapai apa yang aku pengenin. Ternyata aku juga beneran bisa ngebuat diri aku bangga sama diri aku sendiri, which is is something big, something amazing, karena mimpi yang aku kubur bangkit kembali dan terwujud di tahun ini juga. Tahun ini itu hidup aku tuh bener-bener kayak dibombardir sama berbagai macam hal yang di luar dugaan, rencana, bahkan ekspektasi aku sendiri. Tahun ini itu terjadi begitu saja, dan itu semua akan aku break di video ini. Dari mulai aku semi gap year, berada di lingkungan yang toksik, bagaimana cara aku keluar dari sana, dan waktu aku sekarang di Jogja. Tahun 2023 itu kayak aku ngerasa udah nyerah sama hidup aku. Kayak aku ngerasa ya udahlah, aku ngelakuin aja apa yang hidup bakalan kasih buat aku ke depannya. Itu kayak aku pengennya tuh ikutin aja alurnya gitu, sama alur kehidupan. Kayak apa yang dikasih ke aku bakalan lakuin. Tapi after aku berada di lingkungan yang menurut aku toksik, sampai aku sering mikir, kok ada ya orang yang mikir kayak gitu, kok ada ya orang yang mikirnya gitu, kok di sini yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Dan itu terjadi terus menerus hingga aku bertanya-tanya sama diri sendiri, apakah di sini aku yang salah, apakah yang nggak normal aku sampai di poin aku kehilangan diri aku sendiri. Tapi di tahun 2024 semuanya berubah. Aku pengen nunjukin ke kalian kalau apapun yang kalian rasain hari ini, mungkin untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan, kamu hanya perlu bersabar tentang itu. Oke, start tahun 2023 itu aku lulus SMA di bulan Mei, dan aku nggak masuk PTN manapun di seluruh penjuru PTN Indonesia. Nggak ada yang mau nerima aku, hingga akhirnya aku mendaftar di salah satu PTS. Aku berkuliah di sana, ikut organisasi dan lain-lain selayaknya mahasiswa pada umumnya. Aku berkuliah di sana juga fine-fine aja, bahkan saat ospek pun aku sangat amat excited dan tak terbesit sekalipun di pikiran aku bahkan bakalan daftar PTN lagi saat itu. Sampai akhirnya di bulan yang mungkin sekitar bulan November akhiran, dan puncak boomnya itu di bulan Desember, aku mulai capek dengan lingkunganku. Mungkin kalian berpikir itu akunya aja yang gak bisa survive di perkuliahan. Ya, awalnya aku juga mikir seperti itu, hingga akhirnya aku sharing sama teman sekamar aku, which is teman sekamarku ini cutting semester 5, dan dia ini seorang aktivis kampus juga. Dari semester 1 sampai saat ini dia menduduki posisi penting di satu organisasi tingkat fakultas dan satu UKM tingkat universitas. Jadi pengalamannya itu nggak kaleng-kaleng dong. Makanya aku berani sharing dan konsultasi sama dia tentang dunia perkuliahan dan organisasi juga. Kita sharing-sharing mengenai kehidupan kampus sampai kehidupan organisasi. Kita sharing di kamar asrama dari jam 9 malam sampai jam 2 pagi, which is itu deep talk yang paling lama yang pernah aku rasain. Kita membahas kehidupan kuliah sebentar, sekitar 1 jaman mungkin, dan sisanya kita bahas hiruk-pikuk kehidupan organisasi di sini. Aku inget banget sama kata-kata dia yang pertama, yaitu
kuliah di sini nggak ada tantangannya, yang menantang itu justru organisasinya. Yang kedua, jika kamu udah menjebur dalam organisasi, tidak semudah itu kamu bisa keluar dalam waktu singkat. Yang ketiga, jika kamu ikut organisasi, kamu harus siap dikuras tenaga, energi, dan dompetnya. Hingga akhirnya aku introspeksi diri dan melakukan refleksi sama organisasi yang aku ikutin. Aku juga beberapa kali sharing sama beberapa anggota satu organisasiku dari divisi lain ataupun sama pengurus hariannya langsung, dan ternyata 3 dari 5 orang yang aku tanya, yang ajak sharing, mereka merasakan kurang lebih hampir sama dengan apa yang aku rasakan. Aku jadi sadar bahwa organisasi yang aku ikutin saat itu orang-orang di dalamnya toksik. Mau seberapa keras aku berusaha untuk mengubah itu, amat sangat susah jika nggak ada yang mau berubah, dan aku pun nggak bisa keluar dengan waktu yang singkat. Bahkan jika aku menyelesaikan periode ini pun, aku masih belum bisa keluar sampai periode kedua, karena peraturan dalam organisasi ini itu harus 2 periode masa jabatan. Hingga puncaknya di akhir atau pertengahan Desember gitu, isi FYP TikTok aku rame isinya pendaftaran akun SNMPTB semua. Disitulah aku mulai mikir, aku coba aja kali ya daftar SNMPT tahun ini, karena mau aku lanjutin kuliah di sini pun aku udah males, udah muak, udah capek semenjak aku menyadari lingkungan aku toksik. Aku jadi males-malesan untuk datang ke kelas buat matkul, karena ya lagi-lagi orang-orang yang ada di sono sama dengan orang-orang yang ada di organisasi. Hingga akhirnya pada bulan Januari 2024, tepat pada tanggal 1 Rojab, aku membuat akun SNMPTB, which is kayak bulan Januari sampai Juni gitu aku masih ikut dan berpartisipasi dalam kegiatan organisasi ini. Aku nggak ngilang ya, walaupun udah males, tapi aku berusaha untuk tanggung jawab, and it was very tough. Oh my god, I have to tell you that, kayak itu sulit banget, capek. Kayak aku yang apa yang kalian lihat di Instagram organisasiku saat itu, di TikToknya segala macam, itu semua hanya hasilnya, itu semua hanya buah dari kerja keras bersama yang saling menyakiti, yang enggak di-share di sosial media sama sekali. Bener-bener beda banget prosesnya, dan juga hasilnya itu adalah sesuatu yang berbeda. Itu adalah satu hal yang aku mau highlight ke kalian, kayak apa yang kalian lihat di sosial media itu bukan ceritanya, itu bukan cerita di balik hal yang mereka share di sosial media. Jadi jangan terlalu merasa down karena orang-orang nge-share betapa serunya kehidupan mereka, betapa positifnya mereka, betapa beruntungnya mereka, ataupun kalian down karena orang-orang nge-share pencapaian mereka di sosial media. That's one thing I want to highlight to you guys di video kali ini. Oke, lanjut di hari pengumuman SNMPT 2024, yaitu bulan Juni, hari yang aku harap-harapkan agar aku bisa keluar dari lingkungan ini. Ternyata aku dapat merah. Saat itu aku gemeteran dan lemes banget. Aku nangis juga nggak bisa, saking sakit dan kecewanya. Rasanya kosong, nggak tahu aku harus gimana, kayak orang yang nggak tahu tujuan hidup. Dan saat itu aku pengen mengalihkan pikiran aku mau mencari hiburan melalui HP. Ternyata banyak banget miss call, chat, bahkan grup itu udah rame banget. Ternyata aku ditugaskan untuk menghadiri suatu acara organisasi yang dadakan ngabarinya acaranya jam 3 sore, tapi aku dikabarin suruh mewakili untuk acara itu jam setengah 3 sore. Tapi aku baru buka WA itu jam 5 sore, karena emang dari siang itu HP aku silent. Aku mau berdoa khusyuk buat buka pengumuman SNMPT itu. Saat itu aku baca chat dan grup di WA, itu rasanya semakin sakit dan terpojokan. Ditambah lagi kondisi aku itu lagi sensitif karena nggak lolos SNMPT. Sore itu sampai paginya aku nangis bener-bener semalaman. Bener-bener saat itu berat banget buat aku. Bahkan aku ngechat ke diri aku sendiri di WhatsApp, terus kayak
Aku bilang gila ya, orang-orang nggak tahu aku sakit ini. Bu, aku sakit banget, hati aku tuh sakit banget sampai kayak, karena saking sakitnya itu hati aku waktu itu kayak sakit banget, nangis bener-bener semalaman penuh, aku nangis, aku sakit banget hatinya. Itu was the very first time bener-bener kayak aku crumble banget gitu, kayak aku sedih banget sama apa yang aku rasain saat itu. Bayangin aku waktu itu aku nggak selesai GP dan harapanku buat keluar dari lingkungan ini pupus gitu aja. Tapi in the same times lingkungan itu saat itu juga memberikan aku pukulan atas kesalahan yang gak sepenuhnya salah aku, dan aku gak pernah ngerasa yang sedih yang seintens itu, dan itu kayak berat banget. Demi apapun itu sangat sulit. Setelah itu aku gak mau sedih yang berlarut-larut, aku mulai daftar-daftar lagi kan buat mandiri, dan kayak udah ngebayangin nih daftar kuliah, kayak aduh aku udah bosan, aku juga udah capek, tapi bakalan lebih capek banget batin aku kalau aku tetap di lingkungan ini. Dan ini adalah percobaan terakhir aku waktu itu, karena aku bener-bener gak bisa di lingkungan seperti ini. Aku gak bisa tumbuh dan berkembang di lingkungan seperti ini, yang berarti kan aku kayak gambling gitu loh, kayak aku ngebet sama diri aku sendiri. Ini aku bener bisa nggak ya? Kalau aku nggak bisa berhasil, mau gak mau aku harus stay dan lanjut terus di lingkungan yang seperti ini, yang menurut aku lingkungan ini toksik banget, dan aku nggak bakalan bisa tumbuh bahkan berkembang di sini. Yang ada aku bisa kehilangan diri aku sendiri. Jadi aku harus daftar ke kampus manapun, PTN ataupun PTS lain yang ada jalur beasiswanya, yang bakal nerima aku. Yang penting aku keluar dari lingkungan ini. Udah kayak bener-bener aku udah nggak mau di sini lagi. Semua jalur yang aku daftar itu memakai rapot, skor UTBK, ataupun tes secara daring karena aku kekurangan dana. Kalau aku ke tempat itu hanya untuk tes, jadi aku nggak ada pikiran untuk itu. Orang itu harus offline di lokasi yang ditentukan. Tapi di titik-titik terakhir penutupan pendaftaran UTUL, aku at the same times tetap mau nyoba. Oke, I will take this chance. Ini bakal jadi percobaan terakhir aku, dan aku bakal coba sebaik mungkin aku dapetin apa yang aku mau di tahun ini. Jadi yang bener-bener punya harapan ke diri aku itu adalah diri aku sendiri. Orang-orang di sekitar aku yang tau aku ngusahain PTN lagi waktu itu udah kayak, ya ampun nih anak emang gak capek, mereka udah kayak lanjutin aja napa, kayak udah ikutin aja gitu, kamu dikasih yang gampang dengan bisa dan udah terlanjur kuliah swasta, jadi bersyukur aja napa. Orang-orang di sekitar aku yang tahu aku nyoba dapetin PTN lagi udah give up sama aku, udah kayak aku udah terlalu sering nyoba dan aku udah terlalu sering gagal, sampai mereka kayak she wants make it, dia nggak akan dapet apa yang dia pengenin. It just seem impossible to them, tapi I don't care, aku tetap nyoba saat itu. Oke, aku nyoba, dan gak lama setelah itu pengumuman UTUL, aku keterima di kampus yang benar-benar kayak ini kampus yang gak mungkin bisa aku gapai, tapi aku keterima. Aku bener-bener kayak ini kampus yang aku impi-impiin dari dulu, dari aku kecil sampai aku manifestasikan. Ini aku keterima di kampus ini, kayak aku udah ditolak sama kampus dan beasiswa belasan kali. Aku udah segitu banyaknya gagal buat dapetin PTN maupun PTS dengan beasiswa, sampai kayak gila ya, pas pertama kali aku terima tuh aku langsung keterima di kampus yang bener-bener kayak loh, ini loh tujuan aku, kayak ini loh yang aku tunggu-tunggu gitu, bener-bener wow. Dan aku juga kayak oh my god, aku keterima di UGM, aku keterima di UGM saat itu bulan Juli. Dan aku nelpon orang tuaku, aku ngasih tahu mereka, namun mereka tidak setuju dengan kepindahan aku karena mereka nganggapnya semua kampus sama saja. Orang tuaku bisa ngomong kayak gitu karena orang tuaku nggak tahu kehidupan organisasiku di sini, dan
mereka sudah ngeluarin uang yang cukup banyak selama aku berkuliah di PTS itu, sama kurang lebih 2 semester. VI kuliah di swasta itu cukup ekspensif, dan dengan kondisi lingkungan yang aku alami yang seperti itu, aku ngerasa it's not really worth it. Kalau aku paksain jalan aku di sini, aku harus buat mereka kayak keluarga aku kayak mereka harus ngeluarin banyak uang buat aku doang, buat pendidikan aku, dan aku ngerasa it's not fair. Kayak aku di sini pun nggak berkembang, and I still have my little sister. Aku pengen dia dapetin fasilitas yang cukup. Dengan maksud itu aku harus give up sama PTS itu, which is ngebuat bayar UGM nggak semahal itu, kayak masih affordable alhamdulillah buat orang tua aku. Akhirnya setelah negosiasi yang panjang dan aku ceritain kehidupan sesungguhnya aku di situ kayak apa, finally mereka say just go. Oke, karena sudah di ACC, aku daftar ulang UGM. Also interesting, waktu itu udah keterima di UGM dan aku udah memutuskan oke, just go UGM, and aku udah mulai sortir semua dokumen yang buat pindah ke Jogja, kayak pindah Vaskes, walaupun nggak jadi pindah karena BPJS ku ada something wrong yang harus diurus lebih lanjut lagi. Terus kayak barang-barangnya, segala macem, oh my god, I'm being so emotional. Waktu itu pun bener-bener kayak aku ngurus pengunduran diri dari PTS, organisasi, dan asrama. Udah bener-bener siapin dokumen-dokumen yang buat pindah, walaupun toxic tapi sedih juga buat ninggalin itu semua. Saat itu awal-awal tahun yang bener-bener kayak aku dibuat, ya Allah, ini kalau bukan karena aku percaya sama Allah dan juga sama diri aku sendiri, I won't be able to handle this situation. Aku nggak akan pernah bisa handle situasi yang begitu berat, pressure-nya itu kayak berat banget. Dan setelah itu alhamdulillah I get over this, dan semua persiapan aku pindah ke Jogja udah selesai semua, kayak dokumen-dokumen daftar ulang, terus juga semua dokumen-dokumen pengunduran diriku dari univ sebelumnya, segala macamnya, semua asrama di Jogja, daftar ulang, UKT dan lainnya segala macamnya udah selesai. Aku tinggal tunggu aja waktu aku berangkat. Fast forward, aku udah berangkat dan aku bakal cerita 1 semester di sini ke kalian. Let's hear the story. 1 bulan pertama aku di UGM sebagai anak semi gap year dan anak rantau, aku nggak terlalu begitu kesulitan menangani administrasi seperti KRS, KHS, SKS. 1 bulan pertama itu aku masih enjoy bangetan. Pionir univ dan juga pionir fakultas sangat amat seru, yang nggak begitu nguras otak, malah kayak main-main anak TK. Action plan-nya juga seru. Di kelompok gugus aku itu buat ngerapihin taman di suatu desa yang dekat sama UGM. Di sana kita kayak ngecat ulang pot-pot yang ada di sana, lingkungannya, orang-orangnya juga positif dan juga support banget. Pokoknya seru deh. Anaknya juga ambis yang the real niat banget buat kuliah gitu loh. Masuk ke bulan kedua, kayak aku masih coba gimana caranya aku bisa memanfaatkan seluruh masa-masa kuliah aku dan segala macamnya itu. Aku masih bener-bener mikirin banget, plus aku juga masih belum punya temen deket saat itu. Aku masih kayak coba kenal-kenalan sama orang-orang, kayak masih mencoba menyesuaikan di circle ini, di circle itu. Aku masih ngerasa seperti takut gitu loh, ini toxic gak ya. Dan aku juga ngerasa kayak wow, setelah kuliah di PTN ternyata beda ya sama PTS. Aku gak bakal bahas ini terlalu dalam karena aku bisa bikin 1 video khusus tentang ini. Masuk ke bulan ketiga di masa-masa UTS di sini, of course it's not gonna be easy. First, school alone is hard. Tugas banyak, pembelajaran juga sulit. Aku harus belajar berkali-kali, terus aku nggak punya support system. Aku belum punya teman waktu itu di sini. Aku masih belum punya teman yang benar-benar bisa
aku percaya banget, yang bisa bener-bener aku jadiin tempat aku bersandar saat aku kesulitan. Aku masih belum punya itu di sini. 3 bulan pertama aku masih seperti itu, makanya karena aku juga masih menyesuaikan dan juga buat schedule aku, time management aku di sini gitu. Oke, next 4 bulan di sini yaitu bulan November, aku udah nemuin temen-temen yang cocok sama aku, alhamdulillah. Dan untuk kuliah aku juga udah mulai kayak tipe belajar seperti apa yang cocok sama aku, dan aku bakalan coba nggak ngulangin kesalahan-kesalahan aku di semester pertama ini buat next semester, yang which is masih nanti bulan Februari aku bakalan jadi anak semester 2, kayak cepet banget. Oke, next bulan kelima yaitu bulan Desember. Bulan ini aku menemukan masalahnya itu aku mulai bosan dengan my life right now. Maksudnya kayak permasalahan aku udah sering banget ngejalanin hari-hari aku sampai kayak aduh, aku udah bosan banget, aku udah kayak jenuh banget. 5 bulan di sini tuh kayak aku udah mulai jenuh dengan kehidupan aku sebagai mahasiswa di sini. Makanya aku mulai membuat YouTube dan tujuan sharing dan juga mengisi kejenuhan hidup ini, dan aku pengen nge-restart hidup aku lagi buat next year tahun 2025. Tahun 2024 kayak wow, tahun ini hidup aku bener-bener nggak akan bisa diubah lagi gitu. Maksudnya kayak tahun-tahun dulu dan tahun-tahun sekarang itu beda. 2024 itu very special. Buat teman-teman semua, aku pengen kalian sadar bahwa setiap langkah kecil yang kalian ambil hari ini, betapapun beratnya, adalah bagian dari perjalanan menuju impian kita. Tahun 2024 telah mengajarkan aku bahwa kegagalan bukanlah akhir, tapi sebuah perjalanan yang membantu kita bangkit dan tumbuh lebih kuat. Meski lingkungan atau keadaan kadang terasa sangat menekan, selalu ada jalan jika kita percaya pada diri sendiri dan berserah kepada Yang Maha Kuasa. Jadi apapun yang kalian impiin sekarang, don't give up on that. Jangan takut gagal, jangan ngubur mimpi-mimpi kalian kalau kalian masih ada kesempatan. I know gak semua orang mungkin gak punya kesempatan, apalagi buat nyoba, tapi kalau kalian masih punya kesempatan buat nyobanya, buat ngulang lagi itu semua, don't give up. Make sure kamu jangan gampang nyerah, kayak kamu manfaatkan peluang dan juga apapun yang kamu miliki buat gapai apapun yang kalian mau gapai, dan percayalah sama Tuhan, kayak percaya kalau misalnya mereka bakalan create all the thing that you want. Look at me, seriously, I myself still cannot imagine aku bisa sampai ada di titik ini sekarang, yang which is dulu cuman nggak mungkin aku bisa kayak sekarang ini, which is itu mindset yang sangat buruk. Jadi kalian jangan sampai punya mindset yang kayak gitu. Percayalah kalau kalian bisa, dan kalaupun kelihatannya impossible banget bagi kalian, percayalah nggak ada yang impossible bagi Tuhan. Jangan takut buat cut off dan keluar dari lingkungan yang toksik, yang sekiranya jika kalian berada di sana kalian gak bisa berkembang dan mengepakkan sayapnya di lingkungan itu. You just have to believe in that, because one of the reason why I make this video itu karena aku pengen lihat seberapa jauh aku bisa tahan sama lingkungan yang toksik sampai aku bisa ada di titik ini. Coba reflect ke tahun-tahun sebelumnya, yang apa yang kamu udah capai sekarang di tahun 2024. Kalaupun kamu belum capai apa-apa, it's okay, it's a process. Aku di tahun 2023 gak capai apa-apa, malah justru masuk ke lingkungan yang menyeramkan. Tapi di tahun 2024 aku capai sesuatu yang gak disangka-sangka aku bisa. Kita bisa sama-sama berkembang jadi lebih baik gitu. So, untuk kalian semua, thank you so much udah dengerin cerita panjang ini. Semoga pengalaman aku bisa menjadi motivasi buat kalian semua. Ingat, setiap orang punya waktu dan jalannya masing-masing.
Jadi jangan pernah nyerah dan pada mimpi-mimpi kalian, karena siapa tahu kebahagiaan besar sedang menunggu di ujung perjuangan itu. Sampai jumpa di cerita berikutnya, tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Bye bye, thank you.